Miliarder Robert Kiyosaki, dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, mengatakan bahwa bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan tetapi seberapa banyak uang yang Anda simpan. Namun sebuah kebiasaan buruk, ketika berbelanja seringkali mengingkari apa yang disarankan oleh Robert tadi. Misalnya saja ketika Anda membeli sebuah baju baru, kemudian pakaian lama Anda serasa tidak matching atau selaras lagi. Akibatnya pembelian barang berikutnya, misalnya sebuah celana baru atau sepatu baru, yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tidak terelakkan dan itu adalah sebuah fenomena real yang ada. Dalam literaturnya fenomena ini disebut sebagai efek Diderot. Apa itu efek Diderot? Berikut simak definisi dan sejarahnya. Efek Diderot didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi ketika perolehan suatu kepemilikan baru mengarah pada spiral konsumsi yang mengakibatkan perolehan lebih banyak kepemilikan. Efek Diderot ini berangkat dari sejarah seorang filsuf dan penulis Perancis yang bernama Denis Diderot. Sebagai penulis dia dikenal sebagai Bapak Ensiklopedi, di mana dia menjadi salah satu penulis ensiklopedi terlengkap pada masanya. Selain itu, ia sendiri memiliki perpustakaan pribadi. Diceritakan, di sebuah kota di Perancis Denis Diderot menikahi Anne Antoinette Diderot dan melahirkan baginya 4 orang anak. Namun, ketiga orang anaknya yang lain meninggal, menyisakan seorang perempuan bernama Angelique Diderot. Tentu saja ia sangat mencintainya semasa hidupnya. Ketika beranjak dewasa, anak semata wayangnya ini pun mendapatkan tambatan hatinya, kemudian hendak menikah dengannya. Gambaran sebuah pernikahan, pastilah sesuatu yang membahagiakan, namun tidak bagi sang ayah Denis Diderot. Diderot gelisah karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk merayakannya, dan tentu, ia sangat menyayangkan hal itu. Tapi ternyata, dilema sang filsuf sampai ke telinga permaisuri Rusia, Katerina Agung. Dia pun menawarkan dan akhirnya membeli perpustakaan pribadi Denis Diderot, dengan harga 1.000 pound GBP pound pada waktu itu. Setelah pernikahan putrinya, uang hasil penjualan itu masih tersisa. Kemudian Diderot membelikan dirinya sebuah jubah merah tua yang baru. Jubah merah itu sangat indah. Saking cantiknya, dia langsung menyadari betapa tidak pada tempatnya ketika dikelilingi oleh barang-barang miliknya yang lain. Dalam kata-katanya, tidak ada lagi koordinasi, tidak ada lagi kesatuan, tidak ada lagi keindahan antara jubahnya dan barang-barang lainnya. Lantas kemudian, ia mengganti permadani lamanya dengan yang baru dari Damaskus. Dia mendekorasi rumahnya dengan patung-patung indah dan meja dapur yang lebih bagus. Dia membeli cermin baru untuk ditempatkan di atas mantel dan kursi jeraminya dipindahkan ke ruang depan oleh kursi kulit. Sampai pada akhirnya, ruangannya tampak indah selaras dengan jubah yang dibelinya itu. Mirisnya, tak seindah jubah dan seisi ruangannya. Akhir cerita sang filsuf Denis Diderot jatuh miskin, kasarnya. Bisa dibilang, ia dirampok oleh jubahnya sendiri. Kemudian dia sendiri menyadari dikutip dari esai yang dia tulis, bahwa ia sudah menjadi budak dari jubahnya yang bagus. Efek ini bisa dipastikan terjadi apabila seseorang kurang melek secara keuangan. Bahwa dididik secara keuangan untuk sebuah kesuksesan finansial adalah keharusan. Karena seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki bahwa, orang bodoh dan uangnya adalah pesta besar.